Terima kasih Anda kembali dalam Ajwa TV bersama saya, Wanda Dwi Utari. Ya pemirsa, sebelum kita masuk ke informasi selanjutnya, saya akan sapa terlebih dahulu Ustadz Mukhlis Hanafi yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Ustadz Mukhlis, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat terus ya Pak Ustadz ya. Baik, kita akan ke informasi selanjutnya, di mana ini ada informasi video seorang pria yang meludahi petugas PLN wanita yang datang ke rumahnya untuk menagih tunggakan listrik di Medan, Sumatera Utara. Ini beredar di media sosial. Silahkan. Kau punya handphone, aku punya handphone. Dalam video yang direkam salah seorang petugas PLN ini nampak pria berinisial MRS terlibat adu mulut dengan petugas PLN wanita lainnya di kawasan Jalan Halat, Medan, Sumatera Utara. Diduga lantaran emosi ditagih tunggakan listrik sebesar Rp700.000 berikut denda Rp75.000, pria tersebut memaki dan meludahi salah seorang petugas PLN. Video ini pun sempat tersebar luas di media sosial. Tidak terima dengan perlakuan pria tersebut, dua petugas PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 wilayah Sumatera Utara melaporkan kasus tersebut ke Polsek Medan Kota. Saat ini pelaku sendiri menurut informasi yang kami terima sudah dilakukan penangkapan dan dimintai keterangan. Saat ini terduga pelaku telah diamankan aparat Polsek Medan Kota. Namun, polisi belum memberi keterangan lebih lanjut terkait penangkapan tersebut. Tuti Alawiyah, Lubis melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Ya, sangat disayangkan ya peristiwa ini karena memang akhlak itu memang harus dikedepankan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, Pak Ustadz, yang ingin kami tanyakan, ini ketika kita emosi, memang kan manusia itu terkadang suka hilang kontrol. Nah, lalu lantas bagaimana nih untuk mengendalikan marah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Ya, tentu kita sayangkan ya perilaku yang tidak terpuji seperti yang kita lihat barusan itu tadi. Nah, emosi itu, marah itu sebenarnya emosi yang normal ya, ada dalam diri setiap manusia itu ya. Hanya ya kadang-kadang ada sebabnya ya, sebabnya itu bisa bermacam-macam ya. Kadang-kadang orang karena menghadapi tekanan yang berlebihan, depresi, itu gampang tersulut emosinya. Jadi antara satu dengan lainnya itu orang kadang-kadang tingkat emosinya berbeda-beda ya. Nah, penyebabnya itu bisa bermacam-macam ya, karena depresi, kemudian kadang-kadang cemas berlebihan ya, apalagi dalam situasi pandemi semacam ini ya. Tadi itu kita lihat ditagih tunggakan listriknya ya, sehingga kemudian menyulut emosinya. Ini diantara penyebabnya ya. Walaupun kadang-kadang juga ada orang yang gampang marahan itu, tanpa sebab pun kadang-kadang dia marah gitu ya. Jadi sekali lagi, marah itu adalah emosi yang normal dalam diri manusia ya. Nah, disinilah maka kemudian agama datang untuk mengendalikan emosi marah yang ada pada setiap orang itu. Pertama, Al-Quran misalnya memberikan apresiasi ya kepada mereka yang bisa mengendalikan emosinya itu. Di antaranya adalah dalam surat Asy-Syura ayat 37 dikatakan wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Ini di antara orang yang diapresiasi Al-Quran adalah orang yang ketika marah, ketika emosi itu, dia lalu gampang memaafkan. Kemudian juga kita temukan dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bersegera ya, memaafkan orang ya. Dan ini adalah indikator keimanan dan ketakwaan seseorang ya. Kemudian yang kedua, kita juga temukan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW tuntunan agar kita mengendalikan emosi ya di saat marah itu. Misalnya dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan kalau Anda sedang marah, ini ceritanya beliau melihat ada dua orang sedang bertengkar gitu ya, sedang ribut mulut, saling ejek. Lalu Nabi katakan, saya akan ajarkan kepada mereka itu sesuatu yang bisa meredam amarahnya. Apa itu? Yaitu al-isti'adzah. Segeralah beristi'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi ajarkan juga idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jadi kalau orang sedang marah, emosi, hendaknya coba diam deh. Tahan itu. Sebab kalau orang emosi itu kan ngomong bisa kemana-mana itu. Kebun binatang keluar semua itu. Maka Nabi anjurkan as-sukut. Idza ghadiba ahadukum falyaskut ya. Kalau seseorang sedang marah itu coba diam. Yang ketiga,
Coba ubah situasi, coba ubah posisi ya. Kalau tadinya sedang berdiri, ini Nabi yang menyarankan. Kalau sedang berdiri, coba duduk ya. Kalau coba sedang duduk, itu coba berbaring deh. Ganti posisi yang mudah-mudahan itu bisa meredam amarah. Kemudian yang 4, Nabi juga mengajarkan kepada kita untuk berwudu ya, sebab marah itu kan akibat dari godaan setan ya. Setan itu tercipta dari api. Yang bisa memadamkan api itu adalah air. Maka ketika seorang sedang emosi, tersulut oleh emosi yang digerakkan oleh setan, dikendalikan oleh setan itu, maka berwuduklah untuk meredam amarah tersebut. Ini beberapa petunjuk dari Rasulullah SAW terkait dengan cara menahan marah dan emosi. Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz atas penjabarannya. Nah, yang ingin ditanyakan lagi juga, ini kan Rasulullah pernah bersabda, jangan marah, maka bagimu surga. Nah, ini Pak Ustadz bisa dijelaskan lebih detail lagi terkait hadis tersebut? Itu nasihat yang sangat luar biasa ya. Jadi ceritanya itu ada seseorang yang bernama Jariyah ibnu Qudamah datang kepada Rasulullah SAW minta dinasihati. Wahai Rasulullah, nasihati saya, tapi jangan banyak-banyak. Kalau kebanyakan saya tidak kuat ini. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Hanya satu kata, la taghdab, jangan marah. Kemudian di lain kesempatan, sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu juga meminta nasihat kepada Rasulullah SAW. Kata dia, tunjuki saya jalan yang sekiranya kalau itu saya lakukan, saya akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi lalu katakan, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, karena orang yang bisa mengendalikan emosi dan amarahnya itu balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi memang sesederhana menahan marah, tapi jaminannya adalah surga begitu ya Pak Ustadz. Baik, kita lanjutkan ke